Halo Studio Lovers, kondisi Timor Leste setelah minggat dari Indonesia katanya sih tidak semakin maju malah semakin mundur. Pun tidak makin kaya malah makin miskin. Timor Timur adalah nama Timor Leste saat menjadi salah satu dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Letaknya berada di Pulau Timur diapit oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur mencapai puncak kemerdekaannya dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Nah, Studio Lovers, kira-kira bagaimana nih kondisi Timor Leste sekarang setelah 20 tahun berpisah dari Indonesia? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info keren lainnya hanya dari Studio Langit. Timor Leste masih mengandalkan sektor migas. Studio Lovers, sebagai negara termuda di Asia, Timor Leste dianggap sangat kesulitan untuk bersaing dalam segala hal, utamanya nih pada sektor perdagangan internasional. Sebab Timor Leste hanya bisa mengandalkan 95% sumber pendapatan mereka yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam. Nah, yang lebih parah nih, cadangan minyak Timor Leste semakin hari semakin menipis. Banyak ahli yang memprediksi bahwa tahun 2022 ini cadangan minyak bumi di Timor Leste akan kering dan juga habis. Wah, gawat ya. Timor Leste menjadi negara termiskin di dunia. 20 tahun merdeka dari Indonesia nih Studio Lovers, nyatanya tidak membuat Timor Leste semakin maju pada sektor perekonomiannya. Pada tahun 2018, nilai produk domestik bruto atau PDB Timor Leste hanya 2,5 miliar dolar saja, jauh dengan PDB Indonesia yang mencapai 1 triliun US dollar. Pendapatan per kapita Timor Leste juga rendah, hanya 30 juta per tahunnya, yang 2 kali lipat lebih rendah dari Indonesia yang sudah mencapai 60 juta per tahun. Nah, kondisi ini membuat peringkat perekonomian Timor Leste ada di peringkat 169 dari 196 negara di dunia versi Country Economy pada tahun 2018 lalu. Kondisi ini juga Studio Lovers membuat Timor Leste menjadi negara termiskin di Asia Tenggara. Timor Leste menumpuk hutang. Studio Lovers, pendapatan yang minim dan pengeluaran yang besar mengakibatkan Timor Leste harus berhutang kepada negara lain. Hingga kini, Cina adalah negara yang rajin memberi hutang kepada Timor Leste. Dan Cina juga nih yang menjadi negara pemberi hutang terbesar untuk Timor Leste. Sayangnya, hutang-hutang Timor Leste banyak yang terbuang sia-sia. Contohnya saja nih, seperti yang diberitakan oleh ABC News. Timor Leste disorot dalam hal pembangunan bandara internasional yang resmi dibuka sejak tahun 2017. Bandara tersebut dibangun dengan menghabiskan biaya sekitar 120 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari hasil hutang. Kedengarannya sih mungkin wow ya memiliki bandara internasional untuk negara kecil sekelas Timor Leste. Tetapi mirisnya nih, bandara itu ternyata hanya memiliki 1 jadwal penerbangan dalam sehari. Penumpangnya pun hanyalah hitungan belasan. Benar-benar miris ya mendengarnya. Nah, hal itu hanya sebagian loh dari sekian banyak kegagalan pembangunan oleh pemerintah Timor Leste. Timor Leste terancam bangkrut di tahun 2027. Menurut lembaga penelitian Lau Hamutuk yang berpusat di Dili, Timor Leste diprediksikan bakalan bangkrut pada tahun 2027. Nah, penyebab utamanya adalah semakin keringnya cadangan minyak dan gas alam yang merupakan sumber utama pendapatan Timor Leste. Bahkan di Studio Lovers, Timor Leste diprediksi pada tahun 2022 ini migasnya bakalan habis yang benar-benar bisa menyebabkan Timor Leste pada tahun 2027 mendatang akan bangkrut. Namun prediksi ini bisa gagal jika pemerintah Timor Leste mampu menyediakan sumber pendapatan lain selama 7 tahun ke depan. Misalnya saja nih, memaksimalkan ekspor kopi dan sektor pariwisata. Nah, nyesel nggak sih sekarang Timor Leste lepas dari Indonesia?
Timor Leste berpotensi dikuasai Cina. Sejak awal kemerdekaan resmi Timor Leste pada tahun 2002, Cina begitu rajin memberikan hutang demi hutang kepada Timor Leste. Terakhir nih, Cina memberikan pinjaman besar kepada Timor Leste sebesar 256 triliun rupiah untuk mega proyek Tasimane yang bergerak untuk membangun bandara, tol, kereta, dan juga kilang minyak. Selain itu, Studio Lovers, ada sekitar 4.000 warga Cina yang sekarang menetap di Timor Leste. Mereka mendirikan banyak basis ekonomi dari skala kecil, menengah hingga besar. Contohnya saja nih, di Plaza Timor, hampir seluruh toko di perbelanjaan tersebut dimiliki oleh orang Cina. Jika di kemudian hari Timor Leste kehabisan cadangan minyak dan tidak bisa membayar hutang kepada Cina, maka kemungkinan terbesarnya nih Studio Lovers, Timor Leste akan menjual aset berharganya kepada Cina. Entah itu bandara, pelabuhan, bahkan pantai dan aset-aset berharga lainnya yang setara dengan nilai hutang Timor Leste saat ini. Nah, bercermin pada Sri Lanka, ketika negara ini tidak bisa membayar hutangnya pada Cina 1,1 triliun US dollar, Sri Lanka pun harus menebus hutangnya pada Cina dengan menyerahkan pelabuhan Hambantota. Wah, kalau sudah sampai seperti itu, jadi prihatin ya Studio Lovers. Nah, Studio Lovers, itulah gambaran kondisi Timor Leste sekarang setelah memilih lepas dari Indonesia. Apakah Timor Leste bakalan minta balik ke Indonesia nanti ataupun diambil alih oleh Cina? Ya, hanya menunggu waktu saja. Oke deh Studio Lovers, cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.